kita lanjut dengan nomor 11 ya. Diketahui A itu adalah himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4 jika A, B, C adalah 3 anggota berbeda. Oke, di sini harus ditekankan kembali ya, dia itu berbeda ya kan, supaya kita biasanya terjadi kesalahan di sini seringnya. Dari A dan A mangkat B dipangkatkan dengan C sama dengan N, maka banyak cara untuk memperoleh nilai minimum dari N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 adalah oke. Jadi kita buat A itu kan bolehnya cuman 2, 3, 4 2, 3, 4. Kita misalkan B nya 0 ya, biar dia minimum. Setelah dipangkat 0 itu jadi 1, berarti C nya juga 1. Jadi kita misalkan kayak gitu. Berarti di sini kita punya 3 kemungkinan, ini 1 kemungkinan dan ini 1 kemungkinan. Jadi ada 3 cara. Oke, untuk yang kedua, jadi ini kita cari dari yang bebas. Kita yang cari A nya dulu ya. Misalnya kita cari A nya dulu. Ini kan misalnya di belakangnya adalah 1 ya. Kalau kita buka belakangnya bukan 1 gimana ya? Oke. Di sini kan kita punya adalah A nya ada 2, 3, 4 ya. Berarti ada 3 cara. Berarti di sini B nya sama dengan 0. Itu ada 1 cara. Nah, di sini kalau bukan 1 gimana gitu kan ada 2 kemungkinan ya. Dia itu kalau 1 gimana, kalau bukan 1 gimana. Ada di sini C nya adalah 2, 3, 4. Ya kan? Nah, di sini 2, 3, 4 kan sudah dipakai 1 kali. Dia kan harus berbeda ya. Berarti di sini kalau udah dipakai 1 kali, di sini hanya ada sisa 2. Berarti ini adalah 6 cara. Kalau kita jumlahkan berarti total ada 9, yaitu yang C. Jadi kayak gitu. Nah, tapi apakah benar? Nah, itu kan. Ini yang perlu kita cek dulu. Kak, itu kan B-nya sama dengan 0 ya kan? C-nya belum. Nah, benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini kan baru B-nya yang 0. Nah, kalau kita pindah ke C, 0-nya ke C, kan boleh juga kan? Berarti kan kita bisa bolak-balik seperti ini. Nah, berarti kan kita kalikan dengan 2. Jadinya 18. Jawabannya adalah yang A. Oke, jadi jangan cepat-cepat ya nanti ya. Jadi kalian harus teliti. Oke, kita lanjut dengan soal yang ini ya. Berikut diberikan nilai Y memenuhi Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat kurang dari Y plus 1. Nilai yang menyebabkan persamaan menjadi salah adalah jadi di sini sebenarnya simpel aja ya. Di sini kan ditambah dengan 1 ya kan? Nah, di sini dia itu kalau bentuknya koma di antara 0 kurang dari X kurang dari 1, kalau dia dipangkatkan pasti nilainya akan menjadi lebih kecil. Bahkan dia akan semakin besar pangkatnya, dia akan mendekati 0. Kalau misalnya diambil di antara ini ya. Oke, jadi 1 dan 2 ini pasti benar. Pernyataannya benar, tapi di sini yang menjadi salah ya kan? Berarti yang benar adalah 3 dan 4. Kalau kenapa ini kan Y pangkat 3 pasti kan dia akan menjadi jauh lebih kecil kan, dari plus Y kuadrat ya kan, ditambah juga angka yang lebih kecil. Nah, ini kan lebih kecil sama lebih kecil ini kan 0,00. Bayangin aja ini kan 3 angka di belakang koma, nanti akan menjadi 6 angka di belakang koma, akan ditambah Y kuadrat kurang dari Y plus 1. Apalagi ini ditambah dengan 1 lagi depannya, ini kan 0,0, tapi ini di belakang ditambah 1. Oke, tapi bagaimana cara eksaknya ya kan, itu yang biar kita memahamkan secara langsung. Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat kurang dari Y plus 1. Berarti kan Y pangkat 3 plus Y kuadrat min Y min 1 kurang dari 0. Maka kita dapatkan ini bisa menggunakan rumus Horner ya. Berarti kan Y min 1 Y plus 1 kuadrat kurang dari 0. Nah, berarti nilai ini kan dia kan kuadrat ya. Pasti dia ini kan Y plus 1 pasti nilainya lebih dari 0. Sorry, ini kuadrat ya. Karena kenapa? Dia kan kuadrat ya. Kuadrat itu kan pasti nilainya positif ya kan, positif. Dan ini juga ditambah dengan 1 meskipun dia bentuknya 0,00 berapa, tapi kalau ditambah dengan 1 pasti jadinya 1,00 berapa gitu.
Ya kan, 1 ini ada penyelamatnya karena dia ini biar jadi lebih 0. Ya kan. Oke, bagaimana dengan Y-1-nya? Berarti kan Y-1 itu kan kurang dari 0, ya kan? Berarti Y-nya harus kurang dari 1. Berarti 1 dan 2 itu pernyataan yang benar untuk soal yang ini. Tapi di soal ditanya yang pernyataan yang salah, berarti yang 3 dan 4, yaitu yang C. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dengan nomor 13. Diketahui bilang positif C, O, V, I, dan D memenuhi C/2 sama dengan O/3 sampai selanjutnya. Jika C kuadrat plus O kuadrat plus V kuadrat plus I kuadrat plus D kuadrat sama dengan 360, maka nilai C ditambah O ditambah V ditambah I ditambah D sama dengan berapa? Oke, di sini kan karena semuanya sama, jadi saya misalkan dia itu tambah ini jadi sama dengan X, itu aja supaya gampang. Berarti C/2 sama dengan X, maka kita dapatkan C-nya sama dengan 2X. Berarti ini supaya jadi satu variabel ya. Soalnya di sini kan ada C kuadrat, O kuadrat, V kuadrat, I kuadrat, D kuadrat. Jadi biar jadi satu variabel saja, saya tambahkan satu variabel lagi yaitu X. Nah, jadi di sini O/3 sama dengan X, maka jadinya O sama dengan 3X, V/4 sama dengan X, berarti V-nya sama dengan 4X, I/5 sama dengan X, maka kita dapatkan I-nya sama dengan 5/X, dan terakhir adalah D sama per 6 sama dengan X, maka ini jadi D sama dengan 6X. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Oke, kita hapus depannya aja ya. Berarti kan kita dapatkan, udah dapat. Oke, kita rapikan dulu. C sama dengan 2X, O nya 3X, V 4X, I 5X, dan D nya sama dengan 6X. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan kan ini kan dijumlahin ya, yang COVID ini kalau kita jumlahkan semuanya, total jumlahnya 2X sama 3X ya kan. Itu kan C ditambah O ditambah V ditambah I ditambah D itu kan sama dengan, ini kan berarti kan 2X ditambah 3X ditambah 4X 5X plus 6X, maka ini akan menjadi 20X ya, totalnya semuanya 20X. Nah, sekarang coba kita kuadratkan. Oke. Kalau kita kuadratkan ini jadi 4X kuadrat, 9X kuadrat, 16X kuadrat, 25X kuadrat, 36X kuadrat. Oke, ini kan total harusnya 360 ya kan? Berarti kan kita dapatkan ini, kita jumlahkan 4X kuadrat 360, berarti ini 90 X kuadrat sama dengan 360, maka kita dapatkan X nya sama dengan 4. X kuadratnya 4, berarti X nya kan 2 ya kan, harusnya plus minus 2, tapi kan COVID ini kan bilangan positif ya, nggak mungkin min ya. Berarti kan jadinya hasil dari akhirnya yang ini, kalau kita ini jadi X nya kan kita dapatkan 2, berarti kan 20 dikalikan dengan 2, maka kita dapatkan hasilnya adalah 40. Oke. Jadi kayak itu, kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian bisa nambahkan variabel satu variabel lainnya biar tambah gampang ya, atau enggak diubah menjadi salah satu C gitu semuanya ya boleh, tapi nanti akan jadi ribet karena C itu ada perduanya gitu ya. Oke. Nah, di sini AB adalah bilangan 2 digit dengan A sebagai puluhan dan B sebagai satuan. Jika diketahui AB kuadrat dikurangin BA kuadrat sama dengan 693, maka hubungan diameter antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah
itu A plus B, ya kan? P sama dengan A plus B, dan D-nya adalah 100, ya kan? Nah, di sini kalau jika kita lihat di sini nih udah jelas ya. Di sini kan A-nya itu kan cuman digit, itu tuh kadang-kadang dia jadi satuan, kadang jadi puluhan, ya kan? Dan B-nya juga sama, ya kan? Kadang jadi puluhan, kadang jadi satuan, ya kan? Kalau dia sampai menjadi 100, nggak mungkin lebih dari 100 ya pasti ya, A plus B ini. Oke, tapi kita coba aja dengan caranya. Berarti kan kita bisa tulis AB sama dengan 10A ditambah B, dan BA sama dengan 10B ditambah A. Kenapa ada 10-nya? Karena dia kan ada puluhan ya, A-nya kan puluhan, makanya dikali dengan 10. Nah, ini kan ya, biar dia puluhan ya, kan dia harus dikali dengan 10. B-nya juga, ya kan? Nah, otomatis ini kan udah jelas digit lah ya. A-nya itu adalah digit tunggal dan B adalah digit tunggal, kayak gitu kan? Digit bilangan tunggal, ya nggak mungkin juga lebih dari 100 gitu loh. Karena dia harus dikalikan dengan 10 biar dia bisa menjadi puluhan. Nah, seperti itu. Oke, jadi simpel aja, udah jelas A plus B itu nggak mungkin mencapai 100. Bahkan dia cuman paling belasan doang, paling maksimum. Oke, kita lanjut aja lagi. Berarti kan di sini kita bisa tulis AB kuadrat dikurangin BA kuadrat sama dengan 693. AB kan berarti kan 10, A plus B dikuadratin 10B plus A dikuadratin sama dengan 693. Maka kita nanti dapatkan, kalau kita selesai kuadratin semuanya ya, jadi 99 A kuadrat minus 99B kuadrat sama dengan 693. Nah, kita sederhanakan dibagi dengan 99. Kita dapatkan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 7, atau A min B A plus B sama dengan 7, ya kan? Nah, berarti ini angka berapa gitu kan? Kalau kita punya, misalnya kalau kita punya A min B nya sama dengan 1, ya kan? Kalau dikurangi sama dengan 1 berarti kan A plus B nya ini adalah 7, paling maksimumnya kayak gitu, ya kan? Paling maksimumnya kan kayak gitu ya. Jadi A min B nya kalau kita maksimumkan dia adalah 1 dan A plus B nya 7. Ya, ini yang paling bisa lah. Jadi jauh banget dari 100 kayak gitu. Oke. Jadi meskipun kalian nggak usah buat seperti ini, kalian juga udah bisa menjawabnya ya, soalnya A dan B ini sebenarnya digit satuan, ya kan? Digit tunggal bukan digit satuan. Kadang-kadang A-nya puluhan, kadang-kadang B-nya puluhan. Biar jadi puluhan dia harus dikalikan dengan 10. Jadi simpel seperti itu. Kita lanjut dengan problem 15. Jika A adalah akar dari 2019x per akar 2019x, oke, sampai seterusnya, sama dengan akar 2020 dikali akar 2020 dikali akar 2020 dikali, oke, sampai seterusnya. Maka nilai x adalah, oke, jadi kita misalkan dulu ini misalkan ini adalah A. Jadi kalau kita punya A sama dengan akar 2020 akar 2020 akar 2020 sampai seterusnya. Nah, kalau kita kuadratkan, karena dikuadratkan berarti kira harus dikuadratkan, maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan 2020 akar 2020 sampai seterusnya lah ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke, berarti kan kita bisa dapatkan nilai A itu kan 2020 berarti.
Ini kan A ya kan. Oke, yang saya tulis lagi tadi kan A kuadrat sama dengan 2020 dikalikan dengan A, ya kan, dapat dari sini si A nya, dapat dari sini kan sama ya. Berarti kan kita bisa coret, berarti kita punya A nya sama dengan 2020. Oke, kita lanjut dengan yang sebelahnya. Nah, perhatikan ini kalau kita kuadratkan di soalnya, karena dikuadratkan kiri dikuadratkan dari sini, maka kita dapatkan 2019x plus akar 2019x per 2019x sampai seterusnya ya. Ini plus lagi sampai seterusnya. Oke, ini saya hapus dulu ya, supaya tidak mempunyai tempat. Oke, sudut tulisan saya gede-gede soalnya. Sama dengan yang kalian dikuadratkan juga 2020 kuadrat. Ya kan? Kenapa kok Kak 2020 kuadrat? Nah, tadi kan di sini kan kita udah dapat nilai A-nya berapa 2020 ya. Tadi kan ini kan kita misalkan A, ya kan? Berarti kan kalau kita kuadratkan ini jadinya A kuadrat. Ya enggak? Nah, tadi kan kita dapatkan nilai A itu kan 2020, maka A kuadratnya ini jadinya 2020 kuadrat. Nah, itu kan 2019 X ditambah, nah ini kan A ya kan, yang tadi akar-akar itu kan kita harus sama dengan ya, berarti kan yang sama dengan harus sama, berarti kan ini adalah A, berarti sini harus juga 2020, maka kita dapatkan 2019X 2020 kuadrat ditambah 2020. 2019X kita keluarin 2020 nya, 2020 dikurangin 1, maka kita dapatkan ini kan 2019 ya, 2019 berarti X nya sama dengan 2020 seperti ini. Oke, untuk cara-cara cepat lainnya teman-teman bisa cek di internet ya, ada banyak sekali cara-caranya yang sangat cepat ya kan, apalagi untuk penjumlahan, untuk pengurangan dalam akar-akar seperti ini. Kita lanjut dengan nomor 16. Dimisalkan X dan Y adalah titik koordinat yang ada pada persamaan 4 min X kuadrat ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 25. Jika A, B membuat X kuadrat plus Y kuadrat 5 maksimum dan C, D membuat X kuadrat plus Y kuadrat 5 minimum, maka nilai A plus AC plus BD adalah, dari sini gampang aja ya. Minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan 0. Biar dapat 0 berarti ya harus 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X, Y nya harus 0. Jadi di sini simpel aja biar dia minimum, berarti kan A dikali 0 ditambah B dikali 0. Berarti nilainya adalah 0. Yang A. Kita lanjut dengan nomor 17. Di sini diketahui 5 bilangan bulat positif urut ya, di sini urut ya. Oke, kita tandain dulu sudah urut. Yang terkecil sampai terbesar adalah n plus 1, n plus 2, 2m min 4 sampai selanjutnya. Berapakah nilai m plus n? Putuskan apakah pertanyaan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan. Oke, 1 dan 2 nih sama-sama ngomongin rata-rata ya. Jadi kita buat dulu rata-ratanya berapa. Berarti kan n plus 1 ditambah n plus 2 ditambah 2m min 4 ditambah 2m min 2 ditambah m plus 4 dibagi sama 5. Nah, ini akan menjadi 2n plus 5m plus 1 dibagi 5. Oke, dari yang satu dia ngomongin tentang jangkauan. Nah, perhatikan yang terkecil ya kan, yang terbesar dikurangin yang terkecil ya. Yang terbesar kan m plus 4 dikurangin sama n plus 1, maka kita dapatkan m min n plus
Nah, maka kalau dia dibilangin sama dengan jangkauan ya rata-rata sama dengan jangkauan kan yang pertama ya. Rata-rata sama dengan jangkauan, maka kita dapatkan di sini mn plus 3 sama dengan 2n plus 5m plus 1 per 5. Nah, maka akan kita dapatkan kalau kita kerjakan ini akan menjadi dapat n-nya sama dengan 2. Ya kan, teman-teman bisa hitung nanti. Kita dapatkan n-nya 2 di sini. Nah, dari yang 2. Nah, tapi di sini kan kita nggak tahu m-nya berapa ya. Kalau kita tahu n-nya. Dari yang 2 di sini diketahui bahwa dia sama dengan mediannya. Mediannya dia ini kan sama dengan 2m min 4. Nah, berarti rata-ratanya 2n plus 5m plus 1 per 5 sama dengan 2m min 4. Nanti kita dapatkan 5m min 2n sama dengan 21. Nah, di sini kita nggak dapatkan n-nya berapa, m-nya berapa dari pernyataan 2. Ya kan? Oke, kita kasih merah median. Nah, tetapi kalau kita gabungkan, ya kan, kita punya n-nya 2, kita substitusi ke pernyataan kedua, maka kita dapatkan m-nya. Berarti kedua ini harus bersama-sama. Gitu. Oke, kita lanjut dengan nomor 18 ya. Oke, tinggal lagi sedikit kok, guys. Suatu perusahaan sarden memproduksi sarden dalam bentuk kemasan tabung kaleng. Oke. Ya, biasanya memang kaleng ya bentuk sarden. Ketika wabah COVID-19 meledak, perusahaan sarden melihat sebuah peluang keuntungan penjualannya akan meningkat. Oke, tim marketing perusahaan tersebut menyarankan jika perusahaan produksi sarden dalam kemasan yang lebih besar. Oke, sebesar apakah dia ini? Maka mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pada saat ini. Oke. Jadi dia buat kemasan lebih besar biar untungnya makin besar. Jika pasti perusahaan jadi untung gitu kan. Jika perusahaan akan membesar 25% diameter kaleng sarden, oke. Yang diperbesar adalah diameternya ya. Diameternya diperbesar 25%, tetapi tingginya harus dikurangin ya kan. Tapi nggak tahu sebesar berapa. Oke. Jadi kita pakai yang biasa dulu. Volume 1 ini kan isi sarden awal. Ini sarden awal ya. Kita bandingkan dengan sarden yang sudah. Sarden saat COVID. Oke. Perhatikan V1 kita sama dengan V2. Maka ini akan menjadi Pi R kuadrat dikalikan dengan T. Ini sama dengan Pi R kuadrat. Nah, 1 plus 25% kuadrat. Ini jadinya kan T-nya kan dikurangin sama nggak tahu berapa ya. Ini ya. Soalnya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa gunakan, bisa kita coret langsung. Maka kita dapatkan ini jadi T sama dengan 1 plus 25% kuadrat. T-nya kita keluarin ya, 1 min X. Di sini kita bisa coret. Maka kita dapatkan 1 sama dengan 5 per 4 kuadrat 1 min X. Nah, di sini kita dapatkan juga ini jadi kan 25 per 16 ya, jadi kan 16 sama dengan 25 1 min X. Atau bisa kita sebut juga ini 16 per 25 dikurangin 1 sama dengan X atau min X, sorry. Jadi X nya sama dengan 1 dikurangin 16 per 25. Maka kita dapatkan X nya sama dengan 9 per 25. Nah,
Kalau kita kali 100%, biar jadi 100 kan ini dikali 4, maka ini jadi 36/100 atau 36%. Jadi jawaban adalah yang A. Oke, kita lanjut dengan nomor 19. Oke, tinggal 2 lagi ya sebelum selesai. Diketahui di sini adalah PQS, ya kan, udah ntar dulu. Oke. Lingkaran seperempat lingkaran dengan diameter 16, berarti kan PS ini panjangnya 8 ya. Berada di dalam persegi PQRS dan dua buah setengah lingkaran PQ dan PS. Di dalam PGS seperti ditunjukkan pada gambar, luas daerah B adalah jadi kalau kita gambar ulang, kita bisa punya seperti ini. Ya, di sini C-nya, di sini A, di sini P, di sini S. Nah, kalau kita bisa tarik, di sini kan gambarnya seperti ini. Oke. Yang kalau yang nggak bagus, saya tarik di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita pakai yang ini aja dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau mengarsir itu daerahnya adalah yang sebelah sini, yang sebelah sini. Nah, berarti kan kalau kita punya di sana ada 8, ya kan? Berarti kan segitiga ini panjangnya adalah 4, ya kan, POT. Misalnya segitiga POT, tingginya juga 4, ya kan? Saya tulis di sini juga 4, di sini juga 4. Nah, kalau sudah paham saya hapus. Nah, berarti kan luas yang diarsir, ya kan, C, ya kan, C sama dengan 2 kali luas yang diarsir. Nah, berarti kan 2 dikali sama seperempat, ya itu kan seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran dengan jari-jarinya sama dengan 4 dikurangin setengah dikali 4 dikali 4, 2 dikali seperempat pi R kuadrat, ya kan, R kuadrat di 4 kuadrat dikurangin sama ini jadinya 8. Maka kita dapatkan 8pi min 16. Itu untuk C-nya aja, tapi ya yang ditanya adalah daerah B-nya. Berarti kan B sama dengan seperempat lingkaran PQS dengan jari-jari 8. PQS ya, yang besar itu soalnya ya. Ini kan yang kecil. Nah, ini kan PQS itu kan udah pas jari-jari, soalnya diameternya 16, ya kan. Tapi kalau yang tadi yang PS itu kan seperempatnya kan. Oke. Itu jadinya min dikurangi dengan C. Maka kita dapatkan seperempat pi 8 kuadrat dikurangin pi dikali 4 kuadrat dikurangin 8pi plus 16. Ya, jadi kita dapatkan di sini adalah B-nya sama dengan, di sini kan ini jadinya 8 kuadrat 64. Oke. Ini kan 64 dibagi 4 ini kan jadinya 16pi ini jadinya min 8pi, ini jadinya pasti 8pi min 16, yaitu yang C. Oke, nomor 20. PQR adalah himpunan bilangan asli yang tidak lebih dari 2020. P adalah himpunan bilangan yang habis dibagi oleh 3, Q adalah himpunan yang habis dibagi oleh 4, R yang dibagi oleh 5. Jika diagram lingkaran hijau, biru, dan merah masing-masing merepresentasikan himpunan PQR, maka diagram yang tepat untuk merepresentasikan hubungan ketiga himpunan adalah Jadi kita buat dulu yang A. Berarti ini kan A ini kan totalnya ya. A ini kan totalnya semuanya. Berarti kan yang habis dibagi 3, 4, 5. Berarti kan ini kan
3 kali 4 ini 12, 3 kali 5 berarti 60, berarti kan kelipatan 60. Nah, jadi kalau kalian ini sebenarnya pakai rumus UN, yaitu kan A-nya berarti 60-nya ya. A ini 60, B-nya 60, UN-nya itu berarti kan yang terakhir yang bisa dibagi 2020 yaitu 1980. UN-nya 1980. Ya kan? Berarti nyari N-nya berapa gitu kan? 1980 dikurangin A plus N-1 kali B. 80, A-nya 60 plus 60N min 60-nya habis. 60N sama dengan 1980. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 33. Jadi kayak gitu. Nah, ini sampai seterusnya gitu kan. Nah, tapi saya tulis dulu di sini N-nya 33 ya. Terus yang B, ya kan? Oke, berarti yang 33 berarti kan ini semuanya ya, berarti yang di tengah ini 33. Tengah ini 33 semuanya. Oke, dan semuanya pas 33 semuanya ya. Jadi kita nggak bisa nyari dari sana. Oke, berarti yang A itu kan hanya bisa dibagi oleh yang sebelah sini ya. Saya tulis lingkarannya seperti ini. Saya ulang lagi. Hijau ya. Hijau, biru, merah. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi di sini ini kan yang 33. Di sini yang cuma bisa dibagi oleh P itu berarti kan 3 ya. Dibagi 3 habis 3. Ini habis 4, ini habis 5. Nah, berarti yang di sini habis oleh 3 dan 4, yang ini 4 dan 5, yang ini 3 dan 5. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita cek dulu yang beda, sangat-sangat beda mana ya. 269 sama semua. 168, oke. Oke, yang dibagi habis oleh 3. Yang dibagi habis oleh 3 itu berarti yang terakhir kan 2019 ya. Berarti kan A-nya 3, B-nya 3, UN-nya 2019. Berarti kan 2019 sama dengan 3 plus N-1 kali 3. Ini dicoret bisa, sisa 2019 sama dengan 3N. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 2019 dibagi 3. 673. Oke. Tetapi ini kan belum dikurangin dengan yang lain-lainnya. Jadi kan kayak gitu kan. 673 kan harus dikurangin sama yang di sebelah. Belum dikurangin sama yang 38, yang 3 dan 4 semuanya sama 3 dan 5. Jadi kayak gitu. Saya buat tadi dulu. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa coba sendiri. Nanti kita dapatkan adalah seperti ini. Di sini saya tulis A. Oke. Di sini A, di sini B, F, E, C, D, G. Oke, jadi kayak gini aja. A, B, C, D, E, F, G. Oke, pas di tengah sama di luarnya. A-nya yang itu ya. Berarti yang B itu habis dibagi 3 dan 4. 3 dan 4. Maka kita dapatkan adalah
168, ya kan? Nah, tetapi kan ada yang habis dibagi 345, berarti harus dikurangi dengan 33, jadinya 135. Jadi kayak gitu ya, soalnya kan dari yang B ini semua ini ada bagiannya si A. Jadi kita harus kurangin si A, baru kita dapatkan jumlahnya si B. Oke, lanjut dengan yang C. Oke, 135, 33, 135. Berarti ini bukan 135 ya, ini bukan. Masih 3 ya, masih belum dieliminasi. Kita lanjut dengan yang C. Oke, tapi yang C nya sama semua ya, 101 ya. Oke, enggak apa-apa. C nya habis dibagi 3 dan 5. Berarti itu kan akan menjadi 134 dikurangi sama tengahnya 33, jadi 101. Oke, pasti sama-sama. D nya itu adalah habis dibagi 4 dan 5, maka kita dapatkan ada 101 dikurangin 33, jadinya 68. Semua masih sama. E nya itu habis dibagi oleh 3, ini akan menjadi, nanti kita dapatkan 673 ya, tapi harus dikurangi dengan yang tengahnya itu adalah 33 dikurangi dengan si B nya, yaitu ada 135 dikurangin dengan si C, yaitu 101, maka jadinya adalah 404. Selain 404 salah, berarti pas ya, ini salah, sisa yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke, cukup panjang ya, belum lagi nanti kalian harus menghitungnya satu persatu. Jadi cukup meribetkan soal seperti ini sebenarnya. Tapi kalian bisa ini memilih untuk dijawab menurut paling akhir. Takutnya kalian nanti malah terlalu fokus di soal ini dan kalian nanti melupakan soal-soal lainnya. Sedangkan waktu kalian itu nggak terlalu banyak ya nanti pada saat kalian ujian nanti. Jadi kalian masih punya soal-soal yang lain yang kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sukses terus untuk ujiannya ya nanti ya. Oke, terus semangat, jangan lupa berdoa juga. Oke, sampai bertemu di acara selanjutnya.